Viral, upaya mencegah laju Capres Anies dengan cara sangat berbahaya melepas puluhan ular berbisa saat hendak berkunjung ke kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim langsung mendapat respon keras dari Partai Nasdem. Bahkan pihak korban yaitu Wahidin Halim sebagai tuan rumah sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun akan mengungkap pelakunya, siapa, dari mana, dan apa modusnya. Tadi malam jam 3 pagi rumah saya dilemparin sekarung ular kobra. Tapi buat saya, semakin saya semangat untuk berjihad. Allahu Akbar. Saya jadi pembina bagi Fadis. Jadi oleh itu semakin membara semangat jihad saya bahwa Allah akan melindungi. Gempar, orang tidak dikenal atau OTK melempar sekarung ular kobra ke rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Pinang, Kota Tangerang. Partai Nasdem pun merespon dan mengecam aksi teror yang diketahui menjelang kedatangan Anies Baswedan ke kediaman Wahidin Halim tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, hal semacam ini tentu kita patut sesalkan karena ini menunjukkan masih kerdilnya perilaku politik dari sebagian saudara-saudara kita. Karena iri atau dengki terhadap kami, maka jalan teror pun diambil, katanya kepada wartawan pada Rabu 25 Januari 2023. Willy Aditya menilai aksi teror tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh Anies Baswedan sebagai calon presiden bagi dinamika politik saat ini. Sampai-sampai, kata dia, jalan teror yang ditempuh oleh pihak yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Padahal apa yang kami lakukan adalah keniscayaan. Kalau kami bersedia mencalonkan seorang capres, tentu saja kami harus mensosialisasikannya. Demikian juga dengan pihak lain. Mereka akan melakukan hal yang sama jika dalam posisi seperti kami di Nasdem, ucapnya. Willy memastikan teror sekarung ular kobra di rumah Wahidin Halim di Tangerang tidak akan menyurutkan Partai Nasdem. Menurutnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada, maka Partai Nasdem akan terus melakukan apa yang semestinya dilakukan. Adanya teror dan tantangan justru akan semakin menambah semangat dan keyakinan kami dalam perjuangan ini. Perjuangan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dalam arus gerakan perubahan restorasi Indonesia, imbuhnya. Sementara menurut Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut pelaku teror tersebut sekaligus membongkar motif di baliknya. Kami meminta Polda Banten mengusut tuntas pelaku teror di rumah Wahidin Halim serta membongkar motif dan otak dari peristiwa tersebut, kata Taufik kepada wartawan. Taufik menegaskan bahwasannya tidak boleh ada teror yang dibiarkan tanpa penegakan hukum. Kendati begitu, Taufik enggan berspekulasi terkait ada atau tidaknya kaitan aksi teror ini dengan rencana kedatangan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ke rumah Wahidin Halim. Namun Taufik menilai terlepas dari apa latar belakang di balik teror ular kobra tersebut, pihak kepolisian sudah semestinya bertanggung jawab dan memastikan setiap kegiatan partai politik berjalan aman dari gangguan pihak manapun. Sementara pengacara mantan Gubernur Banten tersebut, Rashid Hidayat, mengaku telah melaporkan kejadian pelemparan sekarung ular kobra ke rumah pribadi kliennya di Tangerang, Banten. Rashid mengatakan dirinya telah mendatangi Polres Metro Tangerang. Tadi sudah lapor, polisi langsung olah TKP ini, diselidiki CCTV semuanya. Mudah-mudahan lancar, kata Rashid kepada Detikom Rabu 25 Januari. Rashid menuturkan dia datang ke Polres Metro Tangerang sekitar pukul 17.00 WIB.
Namun karena kasus ini harus dilaporkan oleh pemilik rumah langsung, Rashid mengatakan polisi memintanya untuk mengurus surat kuasa dari Wahidin kepada dirinya terlebih dahulu. Tadi saya ke Polres, harus pemilik rumah yang lapor. Bapak lagi buat surat kuasanya dulu, ujarnya. Rashid berharap pelaku pelemparan sekarung ular kobra itu diselidiki polisi. Dia juga berharap pelaku segera ditangkap. Ia laporan biar clear, biar bisa diselidiki. Harapannya pelaku ditangkap, makanya formalnya lewat laporan, pungkasnya. Selanjutnya, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menyatakan akan mendalami kasus tersebut. Meski hingga kekinian belum ada laporan resmi terkait kejadian tersebut. Kami masih cek dan dalami info tersebut dan sampai saat ini kami belum terima laporan. Setelah dapat info tersebut kami datangi lokasi untuk lakukan pendalaman, kata Zain kepada wartawan. Seperti diketahui, rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim dilempar sekarung ular kobra bertepatan dengan rencana kedatangan calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan. Saat acara berlangsung, di sambutan ia menyampaikan doa-doa agar pelaku diberi hidayah. Saya kan orangnya kalau diganggu gak pernah kepikiran. Kalau ada orang yang jahil saya gak pikirin. Ada Allah. Dari dulu sikap saya begitu, gak mau ribut-ribut. Tapi di depan Anies saya doain biar mereka dapat hidayah, kata Wahidin Halim saat dihubungi dari Serang, Rabu 25 Januari. Wahidin sendiri tidak ingin mengaitkan kejadian tersebut dengan kedatangan Anies Baswedan. Ia juga tidak menyampaikan hal ini saat Anies datang ke rumahnya. Nggak bilang, saya bilang di sambutan, karena tadi pagi ada ular. Kita istighfar sama-sama ada ribuan orang, ujar Wahidin yang saat ini jadi politikus Partai Nasdem tersebut. Sementara sebelumnya beredar video rekaman CCTV menangkap detik-detik ketika terduga pelaku melakukan aksi teror ular kobra di rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Dalam video berdurasi 1 menit 8 detik tersebut terlihat terduga pelaku berjumlah 2 orang. Keduanya menggunakan sepeda motor dengan plat nomor yang sudah dicopot. Diilangin plat nomor belakang gak ada, ucap salah satu pria saat menunjukkan isi video hasil rekaman CCTV itu. Di video tersebut juga terlihat terduga pelaku membawa tas berwarna kuning yang di dalamnya terdapat jaring berwarna hijau, diduga berisi ular kobra. Salah satu pelaku kemudian melepas ikatan jaring tersebut sebelum akhirnya melempar ke arah rumah Wahidin Halim.